Wih, sudah rada susah nih. Wih deh. Wih. Wih. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mekar Terapi, dan sekarang gua ada barang baru lagi, teman-teman. Barang ini katanya kena cut order dan limited, teman-teman. Tetapi saya masih bisa mendapatkannya ya dengan harga normal, teman-teman ya. Karena gue ikut PO, teman-teman. Ini dia barangnya. Katanya ini versi cut order limited, teman-teman. Tetapi setahu gua, teman-teman, barang yang versi ini di negara-negara lain tidak ada cut order ya, teman-teman. Karena masih banyak beredar di pasaran ya. Jadi tidak ada cut orderan yang barang-barang kayak ini. Tapi tidak tahu di Indonesia ya. Karena selama ini adalah bukan versi limited, teman-teman. Ini versi reguler biasa ya. Kadang-kadang kalau versi reguler biasa jarang-jarang ada cut order, teman-teman. Ya, jarang-jarang. Kecuali versi limited seperti zaman dulu yang pernah kita tahu, yaitu seperti yang ini, teman-teman. Ya, Mini GT Police ya. Mini GT Police itu dulu kena cut order, jadi nggak banyak yang punya itu Mini GT Police. Dan kalau yang versi kayak gini mah reguleran ya. Jarang-jarang kena cut order, teman-teman. Jadi hanya isu belaka, teman-teman, sepertinya ya. Sepertinya isu belaka kena cut order ya. Jadi ini barang ya, gua akan luruskan lagi ya, barang ini bukan barang limited ya, teman-teman ya. Dan di negara-negara lain itu tidak ada yang namanya cut order untuk barang ini, teman-teman ya. Kalau di Indonesia kita tidak tahu apakah ada cut order, teman-teman. Dan oke, teman-teman, langsung aja gua akan bahas secara total untuk yang versi Mini GT yang Supra ini, teman-teman. Supra HKS apakah lebih bagus dari yang versi Supra sebelumnya ataukah lebih jelek, teman-teman? Mari kita akan lihat. Oke, gua akan zoom kameranya. Iya, ini dia barangnya, teman-teman ya. Ini barangnya yang baru aja gue dapetin, teman-teman, dari hasil PO, teman-teman ya. Ini gue dapetnya PO-an dan gue dapat barangnya, teman-teman. Katanya sih isu yang beredar ya, katanya cut order dan ada beberapa orang yang nggak dapet PO, entahlah itu ya. Tetapi setahu gue tekankan sekali lagi, di luar negeri ini nggak terlalu barang yang menjadi incaran, jadinya dia nggak ada cut order segala macam, bahkan masih ada stoknya ya, kalau nggak salah ya. Masih ada stoknya, jadinya tidak terlalu yang gimana-gimana, teman-teman ya. Sebenarnya barang ini biasa aja, teman-teman. Seperti barang-barang Mini GT yang reguler biasa ya. Ini bukan versi limited ya, bukan versi yang versi special edition, bukan versi yang eksklusif ya. Jadi barangnya itu masih banyak di peredaran, teman-teman ya. Tapi entahlah ya, di Indonesia seperti itulah ya. Dan mari kita lihat boxnya, teman-teman. Seperti ini boxnya ya. Bisa kalian lihat di sini ada HKS Toyota GR Supra dan 2019 SEMA Presentation, teman-teman. Oke, dan sini nomor 212, teman-teman. Dan di sini ada hologram ya, teman-teman ya, TSM model seperti ini, ada hologram TSM model dan kemudian ada nomor kodenya sebelah sini. Di sini bisa kalian lihat di sini MGT 00212L. Berarti ini LHD ya, left ya. Berarti ini left hand drive, teman-teman ya. Di sini juga sudah official license dari Toyota Supra. Dan ini copyrightnya juga Toyota Supra dan dari HKS juga ada, teman-teman, license-nya. Oke, jadi license-nya sudah lengkap, teman-teman ya. Jadi nggak cuma sebagian doang. Mobilnya sudah license dan model mobilnya dari HKS sudah license juga. Oke. Dan langsung aja tanpa banyak basa-basi, teman-teman, gua akan buka untuk yang ini ya, teman-teman ya. Semoga bagus mobilnya ya. Ini dia mobilnya. Widih, kita akan buka, teman-teman ya. Widih, langsung saja dirobek seperti ini. Ini dia. Dan gua akan buka dari sebelah mana nih asiknya ya. Dan ini di sini ada logo HKS ya, teman-teman ya. Gue baru lihat nih. Tapi emang yang versi sebelumnya juga sama juga, teman-teman. Kalau HKS dia ada logo HKS yang di sini. Jadi keren gitu kan. Langsung aja gua akan buka dari sebelah kanan, teman-teman. Ini dia. Kita akan lihat apakah mobilnya gue dapet yang perfect condition atau yang defect, teman-teman ya. Kita akan lihat, teman-teman. Oke, ini dia. Wih, sudah rada susah nih. Wih, gokil. Ini dia ya mobilnya, teman-teman. Cakep sih mobilnya ya, HKS ya. Ini dia mobilnya. Gua akan coba keluarkan dulu, mudah-mudahan nggak ada yang defect nih ya, semoga tidak ada yang defect ya. Widih, ini dia mobilnya, teman-teman. Idih, cakep. Ini dia previewnya ya, teman-teman ya. Ini dia previewnya, itu dia ya. Idih, cakep. Oke,
Langsung aja kita akan bahas dari depan teman-teman. Kita akan bahas dari depan, dari mulai di ininya ya, dari depan sininya. Oke. Dan bisa kalian lihat di sini, di bagian depan sini, di sini bisa terlihat ya. Sebentar gua akan turunkan dulu lampunya ya, itu dia biar kalian kelihatan teman-teman. Ya, itu dia. Di depan sini bisa kalian lihat di sini ada tulisan Advan teman-teman, dan di sini ada logo Toyota. Dan kemudian lampunya sudah plastik, pasti sudah plastik ya kan. Kenapa? Karena emang Mini GT rata-rata lampunya plastik semuanya, dari awal pertama kali rilis sampai sekarang masih tetap plastik teman-teman. Dan kemudian di bagian sininya juga ada logo Yokohama ya, di sini ya, di paling bawah sini ya. Gue nggak terlalu kelihatan, kecil banget ini soalnya ya, logo Yokohama. Nanti akan gue kasih keterangan teman-teman. Ada logo Yokohama. Dan kemudian di bagian sini grillnya sudah sangat oke teman-teman, seperti yang versi Advan teman-teman ya, versi Advan yang Advan Sema itu sama persis ya seperti ini ya teman-teman ya. Dan grillnya di sini bisa kalian lihat sini, di sini grillnya ada coraknya juga ya. Coraknya tuh kayak jaring-jaring kayak gitu teman-teman, apakah kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya yang di sini ya. Ini dia yang di sini. Dan kemudian di sini juga ada perintilan-perintilannya teman-teman, sangat detail sekali kalau menurut gue. Dan di bagian bawah sini ya, spoiler bawah sini, dia ini lapisan dari base-nya teman-teman. Jadinya base-nya seperti ini ya. Jadi base-nya seperti ini. Jadi untuk yang bagian bawahnya ini yang warna hitam ini tidak menyatu dengan body teman-teman ya. Tidak menyatu dengan body. Jadi bodinya tuh hanya sebatas yang ada warnanya aja nih, warna abu-abu. Bisa kalian lihat ya. Sebatas itu doang ya, teman-teman. Dan kemudian mari kita lihat sampingnya teman-teman. Di bagian samping sini bisa kalian lihat di sini HKS Hypermax. Dan apakah ada tulisannya di situ Advance Superior apa nih? Nggak terlalu kelihatan gue nih ya. Ada tulisannya lagi di situ, dan ada sponsornya juga di sini ya, di bagian sebelah sininya ya. Ada sponsornya juga ya di sini. Ini dia. Bisa kalian lihat di sini sponsornya sudah cukup banyak. Dan di bagian bawah sininya juga ada sponsornya juga, dan di sini juga ada ya. Cukup oke ya, tidak polos-polos saja. Ya gua harap sih kayak gini ya. Kalau misalnya Mini GT mengeluarkan satu mobil gitu, jangan polosan doang gitu maksud gue. Kalau polosan doang ngapain gitu kan? Kalau bisa maksimum kayak gini nih, sponsornya ada gitu-gitu ya. Dan di bagian samping belakang bisa kalian lihat di sini ada tambahannya lagi ya. Ini dia, ini ada versi karbon teman-teman ya. Versi karbon sangat oke sekali ya kalau menurut gue ya. Dia versi karbon, versi yang Sema ini sangat keren banget, termasuk juga yang versi Advan yang sebelumnya itu keren banget. Nanti kita akan lihat ya. Bisa kalian lihat di sini di bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang juga di sini ada logo Toyotanya. Ada lampunya juga sudah plastik teman-teman, dan kemudian di plat numbernya di sini tertulis HKS, dan di sini ada lampunya. Di sini sangat detail sekali ya. Dan ini knalpotnya warna biru teman-teman, dan ini besi ya teman-teman ya. Knalpotnya kenapa? Karena dia nyambung menyatu dengan besinya ya, bagian base-nya. Jadi knalpotnya itu besi teman-teman. Dan ini versi sayap yang seperti ini. Bisa kalian lihat ya, versi sayap yang nempelnya di bawah ya, bukan di atas ya teman-teman ya. Itu dia. Dan di bagian belakangnya pula bisa kalian lihat di sini ada defoggernya teman-teman. Ini dia defoggernya, yang kemarin juga ada defoggernya. Dan di bagian samping sini sama persis seperti yang sebelah kiri teman-teman ya. Tidak jauh perbedaan, tidak ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Ya, kita bisa lihat di bagian atas ya teman-teman ya. Di sini di bagian kapasinya di situ ada logo HKX Hypermax ya teman-teman ya. Ada logo HKS Hypermax, dan di bagian sininya, di bagian kacanya di sini bisa kalian lihat di sini Global Time Attack teman-teman. Oke, itu dia Global Time Attack. Dan kemudian seperti biasa ya, spionnya di sini masih karet teman-teman ya. Spionnya masih karet, dan di sini juga spionnya masih karet. Sangat oke sekali. Dan kemudian di bagian sayapnya di sini coraknya itu corak-corak karbon ya. Bisa kalian lihat di sini ya, corak-corak karbon kayak gini. Dan kemudian di bagian interiornya ini warna hitam teman-teman, warna hitam polos ya, hitam polos tapi sedikit rada glossy teman-teman. Untuk interiornya juga dashboardnya sudah cukup oke. Dan ini masih cetakan yang lama, yang versi Advan sebelumnya. Dan di bagian bangkunya juga di sini cuma ada 2 seats ya teman-teman ya, ada 2 tempat duduk ya teman-teman. Dan mari kita lihat di bagian ban ya teman-teman ya. Di bagian bannya gue suka banget, kenapa? Karena warnanya putih kayak gini teman-teman. Dan dia bagian bannya harusnya yang kemarin, yang versi Advan kemarin itu, yang versi Sema ya, harusnya bannya putih seperti ini ya. Tetapi sayang ya, sayang banget itu bannya hitam ya. Tetapi gua cat menjadi putih teman-teman, jadi seperti ini. Nanti akan kita lihat ya untuk terakhir ya. Dan ini ban karet seperti ini.
Dan bisa kalian lihat di sini ban depan dan ban belakang di sini berbeda ya size-nya ya teman-teman ya. Di sini sedikit lebih lebar, di sini lebih tipis teman-teman. Jadi kalian jangan tertukar nih ya. Untuk versi bannya ya. Kalau misalnya kalian ganti ban ya, ini bannya ban tebal dan ini ban depannya ban yang tidak terlalu tebal teman-teman. Oke. Dan di bagian base-nya bisa kalian lihat di sini ada logo Mini GT made in China dan ini di baut ya. Dan base-nya besi teman-teman. Ya, untuk kalian yang pengen tahu Mini GT itu biasa besi teman-teman. Oke, itu dia. Itu dia teman-teman ya. Itu dia HKS. Dan kemudian gua akan mengambil versi HKS yang sebelumnya teman-teman. Versi HKS untuk Mini GT itu sudah keluar, ada beberapa, ada 2 ya. Dan ini yang versi HKS yang Supra ini adalah yang ketiga, yang kemarin sebelum versi ini HKS dia mengeluarkan Honda Civic Type R teman-teman. Ini dia ya, Honda Civic Type R. Dan kemudian sebelum yang versi Honda Civic Type R ini, dia mengeluarkan lagi versi yang loreng R32 teman-teman ya. Dan ini bagian dari grup A teman-teman. Nah itu dia. Jadinya yang loreng kayak gini sudah ada 3 teman-teman ya. Sudah ada 3 versi HKS yang loreng seperti ini. Dan ini semuanya dikeluarkan versi reguler semua teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya pengen beli kayaknya masih ada ya barangnya ya. Masih banyak, kecuali yang ini nih. Yang ini udah cukup lumayan jarang yang ini. Ini juga udah hampir jarang ya. Yang ini masih ya di pasar luar sih masih banyak ya. Entah di Indonesia kenapa bisa menjadi kayak gitu saya tidak tahu ya kan. Dan itu dia, ini dia versi AKS-nya. Kemudian gua akan membandingkan dengan versi yang sebelumnya, yang SEMA. Yang SEMA versi Advance. Bisa kalian lihat di sini, ini dia yang punya gue ya. Tetapi ini bannya gua sudah cat ya teman-teman ya. Kalau untuk versi aslinya, kalau untuk versi SEMA aslinya dia sebenarnya yang warna hitam ini teman-teman ya. Yang ini versi aslinya ya, yang keluaran Mini GT ya. Dan untuk yang versi ini bannya gua cat lagi dan gua ceperin lagi teman-teman ya untuk yang versi ini ya. Jadinya cukup oke. Ya sama persis ya bannya dengan versi yang gua cat ya teman-teman. Ini yang gua cat sendiri dan ini versi dari ininya. Versi dari Mini GT aslinya, dan ini versi aslinya Mini GT teman-teman ya. Dan untuk perbandingannya, kalau menurut gua untuk yang versi SEMA ini sama-sama bagus ya teman-teman ya. Versi SEMA ini sama-sama bagus ya. Versi SEMA yang ini nih 3 ini versi SEMA 2019 ya, sama-sama bagus jadinya ya, karena emang bodi kitnya sama teman-teman ya. Jadinya kalau menurut gua ya cukup bagus ya untuk yang versi Advance HKS Supra ini ya. Dan oke teman-teman, gua akan kasih rating untuk yang versi Supra ini, Supra HKS ini. Gua akan kasih rating ini 9,6 teman-teman ya, 9,6. Kenapa 9,6 teman-teman? Karena kalau menurut gue ada bagian-bagian tertentu yang kayaknya nggak nyambung ya. Seperti ini nih. Seperti ini ya. Ini versi karbon sih. Dia taruhin karbon gitu kan. Tetapi kalau menurut gue warnanya jadi tidak senada teman-teman. Jadi kayak tempelan aja gitu ya kan. Jadi warnanya tidak senada. Dan kemudian di bagian sayapnya juga dia polos saja, cuma ngasih karbon doang ya. Kalau yang versi zaman dulu kan kasih tulisan Advance teman-teman ya. Jadi dia polos aja. Jadinya kalau menurut gue ya mungkin mobil aslinya seperti ini ya. Tapi kalau menurut gue sih ya itu, makanya gue kasih rating 9,6 ya karena begitu ya. Karena jadi tidak terlalu yang 9,8 atau 9,9 kali ya. Tapi menurut gue ini cukup patut untuk dikoleksi teman-teman, versi Advance yang ini ya, versi HKS yang ini. Karena emang sudah banyak juga versi keluarnya ya, versi lorengnya ya. Ini dia versi loreng HKS teman-teman ya, versi loreng HKS. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gua ya mengenai HKS Toyota GR Supra yang 2019 SEMA Presentation teman-teman, nomor 212 teman-teman ya. Dan oke, sekian dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan thank you teman-teman.